Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi ini di Kota Kepanjen. Kali ini Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Masjid namanya Masjid Jogo Alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kegiatan kita dan kaum muslimin yang memakmurkan masjid ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat, sehingga beliau berjuang demi mendakwahkan kebenaran padahal tantangannya sangat besar. Walhamdulillah, melalui perjuangan beliau kita bisa merasakan betapa indahnya syariat Islam. Kali ini kita mau belajar tentang menjadi manusia terasing dalam memegang kebenaran di tengah banyaknya masyarakat yang mungkin mereka belum mengenal kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beribadah di waktu orang itu banyak tidak melakukan ibadah bisa memberikan nilai pahala yang lebih besar. Ini akan berbeda ketika seseorang beribadah di tengah kebanyakan orang beribadah kepada Allah. Karena di antara faktor yang menyebabkan nilai pahala seseorang itu makin besar adalah pada saat tantangannya makin kuat. Karena itulah ketika seseorang mau berbuat taat di tengah masyarakat yang tidak mau taat, nilai pahalanya akan semakin berat. Ada banyak dalil yang menyebutkan hal ini. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW tentang doa masuk pasar. Ada yang hafal doa masuk pasar? Bapak hafal nggak doa masuk pasar? Bagaimana doa masuk pasar? Nawaitu melebu pasar. Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man dakhala fis suq faqala, siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar dan dia membaca kalimat semacam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu alfu alfi hasanatin wa mukhya anhu alfu alfi sayyiatin. Akan dicatat untuknya 1.000.000 pahala dan dihapuskan darinya 1.000.000 dosa. Padahal amalnya ringan, tapi bisa menghasilkan pahala yang sangat besar. Wallahu dzu fadlin adzim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki karunia yang sangat besar. Mudah bagi Allah untuk memberikan pahala yang besar bagi para hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, walaupun mungkin amal itu adalah amal yang ringan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa amal yang ringan semacam ini bisa menghasilkan pahala yang besar? Para ulama menjelaskan, umumnya orang itu di pasar, mereka ngapain Pak? Ada yang ngitung duit, ada yang ngitung barang dagangan, ada yang nimbang, ada yang padu, ada yang berantem, ada yang tawar-menawar, dan seterusnya. Yang semuanya adalah urusan dunia. Sehingga orang ketika di pasar, mereka tidak sedang mengingat Allah. Mereka tidak sedang berzikir kepada Allah. Sehingga Bapak bisa lihat kegiatan di pasar. Yang banyak dilakukan itu tahlilan atau yasinan. Tidak ada. Yang dilakukan di pasar adalah murni kegiatan duniawi.
Maka saat ada orang yang masuk pasar dan dia mengawali kegiatan di pasar dengan berzikir kepada Allah, menunjukkan kalau orang ini adalah manusia yang punya ketergantungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pasar saja dia zikir, apalagi di masjid, di pasar lain. Karena orang ini di pasar saja dia berzikir kepada Allah. Makanya ibadah semacam ini memiliki nilai yang lebih besar, sebab orang ini ketika dia beribadah, dia melakukan ibadah itu di tempat yang umumnya orang lupa kepada Allah. Ini menjadi salah satu faktor sebuah ibadah itu nilai pahalanya lebih besar. Bapak bisa lihat ya, di tempat mana orang itu umumnya lupa kepada Allah. Di mana, Pak? Di mana? Hah? Di toilet. Oh, di toilet. Kalau di toilet kan tidak boleh zikir ya. Di pasar tadi sudah. Di mana lagi? Di mall. Sama juga pasar ya. Di mana lagi? Di terminal, di stasiun, di bandara, di jalan, di perempatan. Sehingga orang ketika antri lampu merah, Pak, sambil menunggu lampu merah jadi hijau, kira-kira apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu? Sowine. Terus apa lagi? Sehingga dia mungkin tidak berpikir untuk zikir, tidak berpikir untuk membaca Quran, tidak berpikir untuk mendengarkan kajian. Tapi yang dia pikirkan barangkali cuma celingak-celingok, tengok kanan kiri, lihat apa yang kira-kira bisa dilihat. Kadang lihat pengamen, kadang lihat hiburan yang ada di sekitarnya. Kebayang nggak kita? Ternyata tempat seperti ini bisa kita manfaatkan. Di saat semua orang lupa kepada Allah, lalu Anda menjadi hamba yang ingat Allah, ini bisa menjadi salah satu faktor nilai ibadah kita jadi semakin besar. Sehingga kalau Anda manfaatkan ketika itu untuk berzikir, membaca zikir apapun, akan menyebabkan nilai pahala kita jadi semakin besar. Inilah salah satu di antara manfaat ketika seorang muslim berusaha untuk menjaga ketaatan di tempat di mana orang itu jauh dari ketaatan. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua berkaitan dengan keutamaan orang yang ketika ngelilir dia berzikir. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keutamaan orang yang zikir ketika ngelilir. Bapak tahu ngelilir, Pak? Bahasa Jawa insya Allah paham ya. Baik, kalau bahasa Indonesia ngelilir itu susah diterjemahkan. Apa terjemahnya ngelilir? Terbangun dari tidur, terus tidur lagi, kan panjang sekali ya. Setengah sadar. Dalam keadaan orang itu ngelilir, biasanya apa yang akan dia lakukan? Ya rata-rata lihat HP, mungkin dia cek status atau nonton WA atau apapun, terus matikan, tidur lagi karena dia masih ngantuk. Tapi kebayang nggak ketika ada orang yang sedang ngelilir kemudian dia zikir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, man ta'arra minal lail, barang siapa yang terbangun di waktu malam, faqala, lalu dia membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dia membaca Allahumma gfirli, au da'allah, atau dia berdoa kepada Allah, ustujiba lahu, maka doanya akan diijabahi. Doanya akan diijabahi. Jadi ngelilir baca apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca 3 zikir utama, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma gfirli. Kemudian dia berdoa, maka doanya akan diijabahi. Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan kenapa amalan yang ringan semacam ini bisa menghasilkan pahala yang besar dan sampai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempatan yang mustajab untuk berdoa. Penjelasannya adalah karena umumnya orang kalau ngelilir terasa berat bagi mereka untuk apa? Berzikir. Maka di saat dia ngelilir dan dia mau zikir, ini keutamaan. Umumnya orang ketika ngelilir ya semangat dia ya, bagaimana ketika ngelilir langsung tidur lagi. Ya. Begitu ngelilir kopinya datang. Itu kopi atau teh? Teh. Oh jahe. Baik, silakan dibagikan dulu, saya tunggu. Sudah? Sudah? Baik. Kita lanjutkan. Jadi ibadah yang dilakukan pada saat orang itu tidak beribadah akan memberikan nilai yang lebih besar. Sampai ketika orang lilir, kemudian umumnya orang biasanya nggak beribadah, tapi kemudian orang itu zikir, ini menunjukkan nilai keutamaan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai kesempatan untuk mustajabnya doa. Makanya nyari mustajab doa tidak harus selalu datang ke kota suci. Anda punya kesempatan yang sama untuk itu. Di mana? Di Kepanjen bisa, di Gondang Legi bisa, di Kota Malang bisa, di daerah yang lain bisa. Bapak kalau tidur semalam ngilir berapa kali, Pak? 2-3 kali. Apa yang Anda lakukan? Tidur lagi. Sempat teringat nggak untuk zikir, Pak? Kalau Bapak ngelilir berapa kali? 2 kali. Kalau Anda nggak ngelilir, Masya Allah, mantap. Baik. Nah, kita mungkin rata-rata sering ngelilir. Apalagi kalau Anda tinggal misalnya di dekat rel kereta atau tinggal di jalanan besar, ada orang yang ngelakson, ada kendaraan yang lewat dengan kenceng, ada suara kereta, membuat kita terbangun. Saat Anda terbangun, manfaatkan kesempatan itu untuk berdoa. Ternyata ini adalah waktu yang istimewa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Kenapa? Karena umumnya orang dalam situasi seperti itu biasanya dia akan merasa berat untuk ibadah. Maka bagi mereka yang zikir diberi keistimewaan oleh Allah. Baik, dalil yang ketiga. Nabi SAW pernah satu ketika secara sengaja beliau menunda pelaksanaan sholat isya. Sehingga para sahabat sudah kumpul di masjid, mereka menantikan kehadiran Rasulullah SAW, tapi ternyata beliau nggak keluar-keluar. Dan dulu para sahabat nggak ada satupun yang berani untuk maju jadi imam selama Rasulullah SAW tidak sedang safar dan beliau ada di rumah. Kalau beliau belum keluar ditunggu. Itu isya, Pak. Sampai ada yang sudah tertidur, sampai ada yang kepalanya sudah ditaruh di lutut, sampai ada yang manggut-manggut, ada juga yang masih bertahan melek. Beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, karena sahabat bukan pengangguran, mereka juga pekerja. Sebagian mereka bertani, sebagian mereka berdagang, sehingga kalau malam mereka sudah kecapean. Tapi di posisi itu mereka menunggu kehadiran Rasulullah SAW hingga masuk tengah malam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang mengetuk pintu rumah Nabi SAW dan beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah,
laqad namatin nisa'u wasibyan. Ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Maksudnya apa? Sudah larut malam. Ketika Nabi SAW mengetuk atau diketuk rumah beliau bahwasanya ini sudah larut malam, akhirnya keluarlah Rasulullah SAW dan beliau menyampaikan, wallahi innaha lawaktuha, demi Allah inilah waktu terbaik untuk pelaksanaan sholat isya, laula an asyukka ala ummati, andaikan tidak memberatkan umatku. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi ma yantadiruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang menantikan pelaksanaan sholat isya selain kalian. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang menantikan pelaksanaan sholat isya selain kalian. Ada pelajaran apa Pak yang bisa Anda ambil dari situ Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja menunda sholat isya. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Agar para sahabat yang ada di Masjid Nabawi saat itu menjadi satu-satunya manusia yang beribadah di muka bumi. Agar para sahabat yang berada di Masjid Nabawi ketika itu menjadi manusia satu-satunya yang beribadah di mana? Di muka bumi. Sehingga ibadah seperti ini mungkin nggak bisa ditiru. Bapak bisa nggak sholat 2 rakaat saja, dan Bapak sendirian, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang beribadah selain Bapak? Bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Islam sudah menyebar di mana-mana. Sehingga kalau Anda misalnya, saya mau bangun jam 1 malam. Ngapain Pak? Sholat tahajud. Terus harapan Bapak apa? Agar saya bisa menjadi manusia yang bangun sendirian, sholat tahajud sendirian. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tahajud selain saya. Bapak jangan GR dulu. Di Mekah, di Masjidil Haram, itu tidak pernah putus ibadah 24 jam. Orang tawaf itu ada nggak waktu yang tawaf itu tidak boleh? Tutup, tidak boleh tawaf. Pas waktu sholat wajib, tapi kan ada sholat wajib. Tapi malam hari, apakah ditutup Masjidil Haram? Tidak. Sehingga orang yang tawaf jam 10, 11, jam berapapun selama di luar waktu sholat, ada tawaf. Sehingga Anda tidak akan mungkin bisa menemukan waktu di mana ketika Anda beribadah tidak ada kawannya di muka bumi ini. Disinilah kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW terkadang secara sengaja, ya, beliau mengkondisikan para sahabat mereka beribadah di satu momentum di mana di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang beribadah selain mereka. Sehingga dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Walladzi nafsi biyadi ma yantadhiruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang menunggu pelaksanaan sholat isya selain kalian. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran. Sekali lagi, ibadah dalam posisi keterasingan itu akan menghasilkan pahala yang lebih besar. Nah, ibadah ini bentuknya beragam. Tidak hanya sebatas ritual ibadah yang bentuknya sholat, tidak hanya sebatas ibadah yang bentuknya puasa, membaca Quran, zikir dan seterusnya. Termasuk bagian dari ibadah adalah menjaga komitmen untuk menjalankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya Pak, mana yang menurut Bapak lebih berat? 1, menjalankan ritual. Yang kedua, taat kepada aturan. Yang lebih berat yang mana Pak? Menjalankan ritual atau taat aturan? Taat aturan. Kenapa?
Coba tanyakan belakangnya yang ngantuk. Masya Allah. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Baik. Masya Allah. Mana yang lebih berat? Menjalankan ritual atau taat aturan? Taat aturan. Kenapa taat aturan? Karena terbukti banyak yang melanggar. Kalau sebatas menjalankan ritual, tunggale oke, koncone banyak. Sehingga ibadah yang bentuknya menjalankan ritual, banyak orang yang bisa. Tapi giliran taat kepada aturan, banyak orang yang gagal. Misalnya diperintahkan untuk meninggalkan A, meninggalkan B, ini tidak boleh, ini dilarang. Ini apaan sih kok semuanya serba dilarang, semuanya serba nggak boleh? Sebab dia merasa berat kalau diminta untuk taat kepada aturan. Makanya kalau membandingkan antara ibadah taat aturan dengan menjalankan ritual, ibadah taat aturan itu lebih banyak orang yang nggak suka. Sehingga kalau misalnya ya orang diminta untuk dikir, rajin dikir, nggak ada orang yang nolak. Rajin membaca Quran, semua orang sepakat. Rajin ibadah ritual, semua orang setuju. Tapi giliran diberitahu, ini tidak boleh, ini haram, ini dilarang, ini harus kau tinggalkan, barulah mulai berontak. Sebab orang itu nggak suka ketika dia dibatasi dengan aneka larangan. Maka kalau ada orang yang dia masih menjaga komitmen untuk menjadi seorang muslim yang selalu menjaga aturan, manusia seperti inilah orang yang pilihan, di mana dia komitmen dengan aturan di saat banyak orang yang gak gubris dengan aturan. Contohnya apa? Ada orang yang rajin tahajud, rajin puasa, rajin sholat, mohon maaf misalnya, tapi dia koruptor, ada nggak? Banyak itu di mana, Pak? Hah? Di luar negeri. Ada orang yang misalnya rajin sholat, ibu-ibu, tapi nggak mau pakai jilbab, ada? Banyak. Ya. Bapak sering menjumpai kayak gitu. Orangnya rajin puasa, rajin sholat, tapi ketika keluar masjid nggak pakai jilbab. Apa itu namanya, Pak? Dia tidak mau taat aturan. Mungkin dia rajin ibadah ritual. Dan maka di momentum ketika orang itu dia tidak mau taat aturan, tapi ada orang sebagian yang dia mau taat aturan, ini kan dia menjaga luar biasa berat. Misalnya Pak, di sebuah kantor, di satu instansi tertentu, semuanya korupsi dari mulai ujung paling atas sampai bawah. Tapi ada 1-2 pegawai yang nggak mau korupsi. Kira-kira mereka diapain, Pak? Dikucilkan, sering disindir, kadang disebut-sebut mabuk agama, sok suci, paling bau surga, apalagi kadrun, dan aneka ungkapan-ungkapan yang lain. Karena dia dianggap mengganggu proses keberadaan orang yang ingin berbuat maksiat tadi. Sehingga mereka juga takutan yang lain. Nek satu ini nggak diajak dan dia nggak dapat bagian, nanti dikhawatirkan dia melaporkan. Makanya keberadaan orang yang lurus di tengah kotoran yang bersih ini jangan sampai ada di tempat yang kotor itu ketakutan. Subhanallah. Dan demikianlah kenyataannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati manusia itu bisa akrab sesuai dengan jenisnya. Maka hati yang kotor kumpul sama yang kotor, yang bersih dia akan kumpul sama yang bersih. Sehingga Bapak bisa lihat ya, mereka yang selalu komitmen dengan menjaga aturan, tidak mau mengambil harta haram, menghindari sesuatu yang dilarang, kok dia berada di tengah masyarakat yang mungkin gak karu-karuan terkait masalah aturan.
dia nggak gubris dengan yang namanya larangan, orang yang bersih ini gimana caranya disingkirkan? Kau mau dimutasi kemana? Kau mau dipindah kemana? Karena dia dianggap mengganggu bagi yang lain. Berat nggak bagi yang komitmen ini, Pak? Berat. Dan itulah ujian yang dialami oleh para nabi. Para nabi itu kalau melakukan ibadah pribadi, masyarakatnya tidak menolak. Tapi giliran para nabi ini berusaha untuk memperbaiki masyarakat. Di saat itulah mereka memberikan penolakan. Sehingga Nabi Muhammad SAW diakui sebagai orang yang baik, jujur, amanah, tidak punya masalah dengan masyarakat. Makanya kan mereka ketika mau mencaci maki Rasulullah SAW, ketika mau mencari celahnya Nabi SAW, mereka nggak nemu. Mau cari celah di mana? Dusta, nggak pernah punya pengalaman dusta. Mungkin pernah jadi dukun, nggak pernah jadi dukun. Dia penyihir, nggak cocok kok Muhammad disebut penyihir. Bingung untuk menggelari Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak punya pengalaman bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang pernah melakukan pelanggaran sosial. Makanya saat mereka berusaha untuk menyudutkan Rasulullah SAW, nggak nemu. Sehingga mereka kesulitan gimana caranya untuk menjauhkan masyarakat dari Nabi SAW. Karena nggak nemu, akhirnya mereka tidak punya cara selain satu. Apa itu, Pak? Dipaksakan untuk dikasih gelar Majnun, orang gila. Dibela oleh Allah, wa ma sahibukum bimajnun. Saudaramu ini bukanlah orang yang gila. Di ayat yang lain mereka menyebut Nabi SAW sebagai sahir, tukang sihir, dan beliau bukan tukang sihir. Orang semuanya mengingkari kalau Muhammad tukang sihir, tidak pernah dia praktek sihir. Ada satu orang yang dia itu sampai pusing, bingung bagaimana caranya untuk memberikan gelar yang cocok bagi Rasulullah SAW. Namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini salah satu di antara tokoh besar orang Quraisy. Sekali dia bicara, langsung diikuti oleh semuanya. Itu geni, Pak. Istilahnya apa? Mandi, itu geni ya. Sekali ngomong, semua orang pasti ngikuti. Di atasnya Abu Jahal, lebih tinggi daripada Abu Jahal. Al-Walid ini punya hubungan kedekatan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia sering ketemu dengan Abu Bakar, Abu Jahal itu sampai khawatir. Hingga satu ketika dia pun datang ke tempatnya Al-Walid. Kemudian Abu Jahal menyampaikan, "Innan nasa yaquluna innaka qad sabbata." Banyak orang bilang kalau kamu sudah ikut agamanya Muhammad. Kemudian Abu Jahal ngasih peringatan, kalau sampai kau ikut agamanya Muhammad, seluruh tanah Arab jadi muslim. Andai kan Al-Walid ini masuk Islam, semuanya muslim. Karena dia jadi penolong tertinggi. Kemudian apa kata Al-Walid? Aku kesulitan untuk bisa memberikan label yang cocok untuk Muhammad. Dia pun berpikir sampai Allah menurunkan firman-Nya. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Biarkan aku dengan makhluk yang aku ciptakan sendirian ini. Sudah, kamu nggak usah urus itu. Al-Walid bin Mughirah. Kalau berhadapan dengan Al-Walid, ya jelas Al-Walid lebih kuat. Sampai Al-Walid ini kan pernah diusulkan oleh orang Quraisy. Al-Walid kok Muhammad? Kenapa yang jadi nabi itu bukan Al-Walid bin Mughirah? Kenapa yang jadi nabi kok Muhammad? Sampai diusulkan untuk jadi nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan. Biarkan saja aku dengan Al-Walid yang aku ciptakan sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda, aku berikan untuknya harta yang membentang. Tanahnya Al-Walid itu membentang dari Mekah sampai Taif. Berapa jaraknya? 70-an kilo. Saking kayanya orang ini. Dan dia
selalu ditemani oleh anaknya. Wa banina syuhuda, selalu ditemani oleh anak laki-lakinya. Jadi di sini punya anak laki-laki, di sini punya anak laki. Dimanapun dia berada, ditemani anak laki-lakinya. Orang kalau sudah tua, seneng nggak ditemani sama anaknya? Seneng nggak? Seneng. Sehingga dia merasa ada asisten pribadi anaknya sendiri yang setia menemaninya. Sehingga dari sisi kekuatan harta, Al-Walid kaya. Dari sisi status sosial, Al-Walid orang tertinggi di Mekah. Dari sisi kekuatan, Al-Walid punya banyak pengikut. Dan dia jadi sentral. Apa kata Al-Walid? Diaminkan. Innahu fakkara wa qaddar. Kemudian faqutila kaifa qaddar. Tsumma qutila kaifa qaddar. Tsumma nazar. Dia berpikir untuk menetapkan gelar apa yang cocok untuk Muhammad. Faqutila kaifa qaddar. Terkutuklah Al-Walid kenapa dia mau memberikan gelar yang buruk untuk Muhammad. Jadi ngasih gelar itu mikir dia. Mikir sampai bingung. Apa kira-kira yang cocok? Demikianlah suasana yang dialami oleh para nabi. Jadi dalam posisi beliau ketika mendakwakan kebenaran tidak lepas dari aneka gelar-gelar yang nggak benar. Karena masyarakat yang kotor ketika di tengah mereka ada orang yang baik, maka mereka akan menjadi manusia tidak nyaman. Kapan itu terjadi? Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mendakwakan kebaikan bagi mereka. Makanya Bapak Ibu ada dua hal yang perlu kita bedakan ya. Ada saleh pribadi, ada muslih memperbaiki. Kalau orang saleh pribadi, rajin ibadah sendiri, banyak melakukan ketaatan sendiri, dan dia tidak ngajak ke orang lain, maka yang terjadi gimana Pak? Tidak akan ada orang yang ganggu. Tapi begitu dia menjadi muslih, barulah orang itu bersuara. Aku nggak mau kalau mengikuti ajakan kamu. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan berkaitan dengan orang yang dia komitmen dengan aturan di akhir zaman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna min waraikum zaman as-sabri. Inna min waraikum zaman as-sabri. Sesungguhnya nanti akan ada zaman di mana orang butuh untuk banyak bersabar. Ada zaman di mana orang itu butuh banyak bersabar. Bersabar di sini maksudnya apa, Pak? Menjaga komitmen mengikuti kebenaran. Bukan sabar karena musibah, tapi sabar menjaga komitmen apa? Mengikuti kebenaran. Lil mutamassiki fihi, orang yang komitmen dengan kebenaran di zaman itu, ajru khamsina syahidan minkum, mereka akan mendapatkan 50, akan mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Masya Allah, dapat pahala 50 sahabat. Itu kan luar biasa. Lalu sahabat bertanya, ajru khamsina minhum ya Rasulullah, mungkin 50 orang di antara mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ajru khamsina minkum, bukan di antara mereka, tapi 50 di antara kalian. Berarti 50 siapa? Sahabat. Baik. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya perjuangan untuk istiqamah di akhir zaman, di saat banyak orang yang jauh dari sunnah, itu lebih berat daripada istiqamah di saat banyak orang mengenal sunnah. Sehingga mungkin tantangannya lebih berat. Ketika dia komitmen dengan sunnah, banyak orang yang gak sepakat. Di saat itu mungkin dia akan menghadapi aneka ancaman dan seterusnya. Tapi bagi mereka yang komitmen, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala seperti pahalanya 50 para sahabat. Dan tadi Pak, ibadah di kala sendirian nilai pahalanya lebih tinggi. Semakin berat ujian,
dan orang itu berusaha untuk sabar, maka yang akan dia dapatkan pahalanya akan lebih besar. Itulah keutamaan ketika orang berada di kondisi keterasingan pada saat dia membawa dan menjalankan syariat agamanya. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa fase masyarakat beragama ini fluktuatif. Terkadang ada fase di mana agama itu sepi, yang tahu kebenaran sedikit. Ada fase yang tahu kebenaran banyak. Di awal-awal dakwah Nabi SAW, mereka yang mengikuti kebenaran sedikit. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bada'al Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu berawal dari kondisi terasing dan akan kembali terasing sebagaimana awal mula ketika Islam datang. Di zaman Nabi SAW dianggap sebagai agama sobiah. Agama sobiah itu apa, Mas Umar? Namanya Umar. Masya Allah. Apa yang dimaksud dengan sobiin? Pernah dengar nggak sobiin? Pernah? Pernah, tapi belum pernah membaca. Kalau Ramadan khatam Quran nggak? Khatam, kan ada kata sobiin di Quran. Berarti pernah ya? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sobiin. Apa yang dimaksud dengan sobiin, Pak? Ada yang tahu sobiin? Sobiin itu artinya apa? Penganut ajaran yang beda dengan umumnya masyarakat. Penganut ajaran yang beda dengan ajaran umumnya masyarakat. Jadi ajaran yang dianggap nyeleneh oleh masyarakat itu disebut sobiin. Penganutnya namanya sobiun, ajarannya namanya sobiah. Dan dulu Nabi Muhammad SAW disebut sobiin karena ajaran beliau dianggap baru di tengah masyarakatnya. Maka Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah disebut sobiin. Islam datang dianggap asing sebagai ajaran yang gharib, asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan nanti akan dianggap sebagai ajaran yang asing, kembali disebut asing sebagaimana ketika Islam itu datang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Fatuba lil ghuraba." Maka berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, lalu siapakah al-ghuraba itu?" Kata Nabi SAW, "Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu ba'di min sunnati." Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnahku yang telah dirusak oleh masyarakat setelah aku meninggal. Jadi begini Pak, grafik ajaran Islam dulu dianggap asing, kemudian mulai banyak pengikut, sampai akhirnya Allah sempurnakan Islam itu di tahun 10 Hijriah saat Haji Wada dengan turunnya firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Sehingga Islam berada di puncak. Itulah bagian akhir dari dakwah Nabi SAW. Ya? Nah, ketika berada di puncak ini, kemudian beliau meninggal, dijaga oleh para sahabat. Di zaman Khulafaur Rasyidin, Islam disebarkan kemana-mana, bertahan sampai dalam kurun waktu yang lama. Lalu Islam mulai kembali menurun. Banyak orang yang nggak kenal. Sampai akhirnya disebut sebagai ajaran yang asing. Sehingga belakangan ketika ada orang menyampaikan sunnah Nabi SAW, maka masyarakat merasa, kok aneh ada kayak gini. Dulu nggak pernah ada seperti ini. Kok ada seperti ini? Kok aneh? Dulu nggak pernah ada kayak gini. Demikianlah realitanya. Lalu kata Nabi SAW, "Fatuba lil ghuraba," maka berbahagialah bagi mereka yang diberi gelar sebagai orang yang asing.
Itu apaan sih mas? Kok kajiannya bahasnya riba, goror, haram, kayak gitu barang opo mas? Sehingga orang tidak ngerti apa itu riba, tidak tahu apa itu goror, tidak tahu bagaimana aturan A, aturan B. Mungkin ya, saya mau tanya, ada nggak di antara jamaah yang baca dzikir pagi sore? Insya Allah ya. Mulai kapan Bapak mengenal dzikir pagi sore? Umur 50 tahun. Jadi dulu mungkin kita nggak kenal ya, belakangan kita kenal. Bapak kenal dzikir pagi sore kapan? 2019 baru kenal. Sebelumnya kan kita nggak kenal. Saya juga menyadari mengenal dzikir pagi sore, seingat saya 2003. Sebelum itu tidak ngerti. Padahal itu adalah amalan rutin Rasulullah SAW, amalan rutin para sahabat, amalan rutin para ulama. Tapi sempat terkubur lama, tidak ada orang yang tahu. Belakangan alhamdulillah ada banyak buku-buku yang beredar tentang dzikir pagi petang. Walaupun masih banyak orang yang belum kenal. Sehingga ketika kita mengenal itu, ini baru amalan baru yang kita kenal. Ada sebagian orang yang kadang dia nggak ngerti sholat tahiyatul masjid. Ngertinya ya qobliyah itu ngerti, tapi tahiyatul masjid nggak ngerti. Sehingga ketika masuk masjid ya bludas-bludus lungguh. Melbu metu tidak pernah mengenal istilah tahiyatul masjid. Bahkan saya masih ingat sebagian di antara keluarga kami puasa Syawal itu tidak ngerti. Setelah Ramadan ya sudah. Bapak kenal puasa Syawal tahun berapa? Dulu pernah mengenal nggak? Dulu waktu SD, SMP? Belum. SMA? SMA sudah mulai kan? SMA belum. Artinya sunnah-sunnah ini sempat terkubur lama, kemudian tumbuh lagi. Dan siapa yang menjadi pioner memperkenalkan sunnah itu di masyarakat, maka dia mendapatkan pahala setiap orang yang mengikutinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man da'a ilal huda." Barang siapa yang ngajak orang lain ke jalan petunjuk, summa umila biha ba'da, kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya setelah itu, kana lahu ka ajri man amila biha min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'a, maka mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi misalnya Bapak posting apapun ya di internet, baru dapat satu doanya sahih yang tidak pernah Anda dapatkan. Kayaknya banyak orang tidak tahu nih Pak. Terus Bapak tulis di sebuah status, tempel. Ada 1-2 orang yang nyantol kemudian menghafalkan doa itu. Maka Bapak yang nempel tadi, yang memposting tadi, akan mendapatkan pahala setiap orang yang mengikutinya. Sudah? Sehingga kalau Anda berada di sebuah lingkungan masyarakat yang mungkin jarang mengenal sunnah, masih jarang di antara mereka yang ngerti tentang ajaran Islam yang benar, tauhid yang benar, pelan-pelan kita pengaruhi dengan baik. Dapat 1, 2, 3 orang, lalu mereka berubah jadi baik. Di tengah keterasingan itu Anda bisa mendulang pahala yang besar. Sehingga sejatinya kalau kita hidup di tengah keterasingan, justru itu adalah kesempatan untuk apa? Tanam modal, investasi besar. Bagaimana caranya untuk bisa menggait banyak orang agar mereka sama-sama bisa ikut dalam kebenaran. Sehingga tidak perlu khawatir. Saya di sini Pak sendirian, tidak ada satupun orang yang mau ngikuti saya. Sehingga saya kalau sholat tahiyatul masjid dilihatin sama yang lain. Ketika saya dzikir pagi petang, lampu masjid dimatikan. Sholat syuruk mereka nggak ngerti. Selesai subuh ya bubar. Yang sholat subuh cuma 3 orang. Imam, muadzin,
Anda sebagai pendatang misalnya. Begitu selesai sholat subuh, ya sudah bubar. Tidak pernah ada yang namanya sholat syuruk, orang zikir di masjid sampai syuruk, tidak pernah ada. Tapi Anda komitmen seperti itu dijaga terus. Lama-lama 1-2 orang ikut. Sampai akhirnya mungkin banyak orang yang ikut. Dan bisa jadi hasil dari sebuah dakwah itu tidak Anda saksikan. Baru muncul mungkin setelah kita meninggal atau kita meninggalkan tempat itu. Sedikit pengalamannya. Mungkin sekitar tahun 2005 saya jadi marbot di sebuah masjid. Waktu itu saya bersama kawan saya, cuman beliau karena kerja jadi lebih sering keluar, dan yang nungguin masjid kebanyakan saya. Saya masih ingat remaja-remaja di sekitar kampung itu gak seneng sama saya. Jadi kalau saya ajak untuk TPA, saya ajak untuk apa, mereka nyinyir, nggak seneng. Kadang kalau ketemu ya bermuka masam dan seterusnya. Ya sudahlah, saya cuma pendatang dan nunut tinggal di masjid itu. Interaksi kita hanya siapa yang mau bermuamalah dengan saya, ya saya berinteraksi dengan dia. Yang lain tidak ada yang suka. Sampai ketika rapat RT ada yang mengusulkan saya diusir dari masjid itu. Alhamdulillah ada yang bela, sehingga nggak jadi diusir. Ya. Saya bertahan di situ sampai akhirnya karena saya sudah selesai kegiatan, saya pindah. Sekian tahun berikutnya, ketika saya balik ke masjid itu, remaja-remaja yang dulu nggak senang sama saya, sekarang jadi dai, jadi pimpinan pondok dia. Saya masih ingat si A ini dulu sama saya benci banget. Sekarang dia jadi pimpinan pondok Ahlussunnah. Teman-temannya juga aktivis masjid. Dia ngajai teman-temannya yang lain. Masya Allah. Ini dulu yang sama saya gak seneng sama saya, sekarang dia berubah jadi seperti ini. Dan ketika saya datang ya mereka senang dengan kita, alhamdulillah. Padahal dulu mereka gak suka. Bisa jadi hasil muncul setelah Anda meninggalkan tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang tidak menampakkan hasil sebuah dakwah itu di saat orangnya masih ada di sana. Mungkin bisa jadi orang yang meninggal, tapi setelah itu hasilnya diabadikan oleh Allah, dan kemudian bermunculan orang-orang baik setelahnya. Sabarnya Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau mendakwai Taif, lalu beliau ditolak. Sebenarnya beliau datang dengan sembunyi-sembunyi, satu demi satu diberitahu pimpinannya, tapi mereka menolaknya. Salah satu di antara mereka bilang, apa nggak ada orang yang lebih mulia daripada kamu? Kok tiba-tiba kau ngaku jadi nabi? Nabi SAW kemudian sudah merasa putus asa, kayaknya mereka nggak bakalan bersedia untuk menerima. Akhirnya beliau pesan, ya sudahlah, kalau kau nggak nerima, tolong rahasiakan, biar nanti nggak bikin geger masyarakat. Ternyata yang mereka lakukan dibuat geger. Seluruh masyarakat Taif dimobilisasi, diminta untuk keluar rumah semuanya, kita sorai Muhammad bareng-bareng. Sehingga saat beliau meninggalkan Taif, di jalan saat beliau keluar sudah berjejer orang sambil bawa batu. Lalu beliau dilempari dengan batu. Siapa yang melindungi Rasulullah SAW ketika itu? Hah? Allah. Ada sahabat siapa yang mendampingi beliau? Bukan Abu Bakar. Ada yang tahu? Sahabat siapa yang mendampingi Nabi SAW ketika ke Taif dan ikut dilempari batu? Sinten Bapak? Bukan. Bapak dapat hadiah ini. Masya Allah. Jawabannya kurang tepat. Dapat hadiah ya? Menjawab. Oh enggak apa-apa kan, hadiah sah-sah saja. Ada lagi? Siapa nama sahabat yang ketika itu ikut bersama Nabi SAW? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini ikut kena lempar sampai Rasulullah SAW keluar darah.
Tapi Nabi SAW ketika ditawari sama Jibril, wahai Muhammad, ini ada malaikat penjaga gunung yang siap untuk menerima perintah kamu. Kalau kau perintahkan dia untuk menghancurkan Taif, dia akan angkat gunung ini, dikepruk noning Taif. Apa kata Nabi SAW? La wa inni la arju ayyakhruja min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan. Aku berharap semoga nanti Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari anak turun mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyembah selain Allah. Masya Allah, sabarnya Nabi SAW. Padahal kan kita kalau sudah emosi kan pengennya apa Pak? Gregetan, pengen balas dendam, kalau bisa pengen melihat siksaan, pengen melihat orang itu celaka. Itu kalau kita sedang dongkol emosi. Sehingga dakwah itu emosinya harus ditaruh jauh di belakang. Sudah, buang emosi kamu. Kau berhadapan dengan orang yang mereka nggak ngerti tentang kebenaran. Di saat kau ngerti dengan kebenaran itu, sadarilah anugerah terbesar kamu adalah mengawali kebaikan. Dan subhanallah, setelah Nabi SAW meninggalkan Taif, yang terjadi apa? Taif berubah menjadi negeri Muslim dan agama Islam tersebar di mana-mana. Baik, demikian pula yang dialami oleh para ulama yang lain. Banyak sekali ulama yang di akhir hayatnya mereka itu mengalami penyiksaan. Ada beberapa ulama yang mati gara-gara disiksa. Sebutkan contohnya. Imam Syafi'i itu dipukuli di Mesir sampai mengalami sakit, dan sakit itulah yang kemudian mengantarkan beliau kepada wafatnya. Imam An-Nasai, penulis kitab Sunan An-Nasai, itu pernah ditanya oleh seseorang, tapi pertanyaannya mancing, sengaja mancing, ditanya tentang masalah Ahlul Bait. Dijawab oleh An-Nasai, ada pendengar yang nggak terima, dihantemi An-Nasai, dipukuli. Sampai kemudian beliau sakit, kemudian beliau minta pindah. Akhirnya beliau pindah ke kota yang lain. Imam Bukhari dipersekusi oleh pemimpinnya. Beliau pindah dari Khurasan. Pemimpinnya menolak, nggak boleh tinggal di Khurasan, harus keluar dari Khurasan. Dari Khurasan pindah ke Samarkand. Di Samarkand pemimpinnya nolak, pindah lagi ke negeri yang lain. Sampai kemudian saat beliau mau merapikan kitabnya, nggak boleh. Udah, pokoknya apapun kamu harus segera pindah. Sebentar, saya mau rapikan. Nggak boleh, pokoknya harus pindah. Sampai kemudian beliau merasa kelelahan ketika di jalan. Dan itu malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri, 1 Syawal. Pembantunya Imam Bukhari mengatakan, saat beliau di perjalanan untuk pindah ke kota berikutnya, beliau merasa kelelahan. Kemudian beliau minta izin, saya tak istirahat sebentar. Istirahat, kemudian beliau wafat. Sehingga nama-nama besar yang Anda kenal, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di Mesir itu dipukuli orang. Imam An-Nasai, beliau dipukuli orang. Al-Bukhari ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh pemimpinnya. Masyarakatnya menerima, tapi pemimpinnya menolak. Dan beliau meninggal di jalan. Saat mau pindah, Syekhul Islam meninggal di penjara. Dan masih banyak ulama yang lainnya. Setelah beliau wafat, karyanya mendunia. Karyanya mendunia. Apakah Imam Syafi'i menyadari kalau karya beliau akan sampai di Kepanjen? Sampai di Gondang Legi, Pak? Apakah Imam Syafi'i waktu itu menyadari? Tidak. Apakah Syekhul Islam juga akan tahu kalau ternyata karya beliau akan sampai di Malang? Mungkin beliau tidak tahu kota Malang ada di mana. Apakah Imam Bukhari tahu kalau Sahih Bukhari akan sampai di Gondang Legi? Di sini ada Sahih Bukhari nggak? Tidak ada. Oh ada. Sampai di Gondang Legi, sampai di Kepanjen, sampai di daerah-daerah yang lain. Apakah beliau tahu? Tidak. Setelah orang yang meninggal, Allah lah yang mengantarkan amal. Sehingga perjuangan diawali dari yang sederhana, yang
sifatnya adalah menyampaikan kebenaran walaupun penuh tantangan, tapi saat orang itu berusaha untuk ikhlas menyampaikan, bisa jadi yang bersangkutan mati, tapi karyanya tidak hilang. Wallahu ta'ala alam. Sekarang sudah jam 6. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi motivasi bagi kami pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Baik, ada kesempatan 10 menit. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali. Bagaimana kita menghadapi yang ghuraba atau seperti itu? Dan cara berpikir manusia. Kita ini kan berada di alam tauhid kalau saya bilang. Itu jelas tauhid kata Al-Quran yang bukan saya. Saya pakai Al-Quran itu. Karena apa? Hukum juga tidak dipakai oleh Islam, tidak dipakai. Sosial juga jarang dipakai untuk ganggung-ganggung dengan karuan tambah terasing Islam. Ya. Bagaimana cara menyikapi salah satunya misalkan kesabaran tadi? Apa ada link-link yang untuk mengatasinya? Seperti salah satunya ini kan salah satunya. Ya. Selain ini apa? Selain dakwah itu apa? Baik. Terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keresahan sebagian orang dengan keberadaan masalah lingkungan, sehingga mungkin membuat dia nggak nyaman. Apalagi ketika di tempat itu ada sebagian acara yang mungkin menurut Bapak ini sangat mengganggu. Orang jadi tidak punya kenyamanan untuk tinggal di situ. Mohon dipahami Pak, ini tidak hanya dialami oleh orang zaman sekarang. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di sebuah daerah, pemimpinnya Namrud, yang dia anti Tuhan, minta disembah, dan dia punya ritual-ritual penyembahan kepada dirinya. Sementara Ibrahim seorang yang saleh, seorang nabi, sampai kemudian ditantang debat sama Namrud. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tahukah kamu dengan orang yang mengajak debat Ibrahim karena saking lamanya dia jadi raja sehingga dia sombong dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Demikian pula yang dialami oleh siapa? Musa. Musa tinggal di mana, Pak? Di Mesir. Siapa yang berkuasa ketika itu? Manusia yang bergelar apa, Pak? Apa gelarnya Firaun? Apa gelarnya Firaun? Ya? Ya, gelarnya Firaun itu apa? Firaun. Gelarnya Firaun adalah Firaun. Ya, afsakun nas fil alam. Manusia paling bejat di muka bumi. Manusia paling bejat di muka bumi, Firaun. Nabi Musa alaihissalam berdakwah di dalam masyarakat yang dikuasai oleh Firaun. Dan Nabi Musa itu berasal dari Bani Israel, yang Bani Israel adalah masyarakat yang dijajah Firaun. Bahasa kita, seorang dai berasal dari masyarakat yang dijajah oleh penguasa. Bagaimana dia bisa mempengaruhi penguasa? Padahal dia berasal dari kaum terjajah. Berat sekali tantangan yang dialami oleh Musa. Nabi Lut alaihissalam, beliau di tengah masyarakat apa, Pak? Homoseksual. Ya, LGBT. Sampai ketika beliau didatangi oleh tamu laki-laki, Nabi Lut itu ketakutan. Ini tamu saya ganteng-ganteng ya. Karena yang datang siapa? Malaikat. Tamu saya ganteng-ganteng kayak gini. Wah, nanti gimana? Masyarakat, betul Pak, mereka datang semuanya ke rumahnya Nabi Lut. Dan mereka minta, kami pengennya tamu kamu dikeluarkan karena mau diperkosa rame-rame. Karena mereka itu kaumnya Nabi Lut melakukan praktek homoseksual, melakukan praktek homo itu di tengah keramaian. Iya, di tengah keramaian.
wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan praktek kemungkaran di keramaian kalian. Jadi mungkin, mohon maaf Pak ya, lelaki ketika itu udo Pak, udo itu apa sih Pak? Nggak berbusana, telanjang, dan dia melakukan hubungan dengan sesama lelaki di keramaian banyak lelaki. Ya mungkin sambil joget-joget, mungkin sambil dangdutan, mungkin apa enggak tahu. Tapi mereka melakukan itu di tengah keramaian. Sehingga jahatnya ditampakkan di muka umum. Akhirnya kan jadi kejahatan sosial, Pak. Seluruhnya jahat. Sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bersumpah menyebut Nabi Muhammad SAW, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka sedang berada dalam keadaan mabuk ketika sedang bermaksiat. Jadi disebut oleh Allah orang yang mabuk maksiat. Baik. Tapi ini semuanya mereka bertahan dalam dunia dakwah. Dan itulah solusi yang diberikan oleh Allah. Artinya tidak ada cara instan. Sehingga kita kalau berada di tengah masyarakat yang mungkin punya masalah dan penyakit sosial, kita tidak bisa punya kekuatan kun fayakun, balik berubah, tidak bisa. Butuh proses yang panjang. Bekalnya apa? Sabar. Mungkin Anda merasa nggak nyaman. Sebenarnya saya sudah nggak betah di sini. Tapi ya saya pengen, ini kan kampung halaman saya. Orang tua saya ada di sini. Saya pengen ya sedikit banyak bisa mempengaruhi mereka. Sehingga tinggal pilihannya mana yang lebih bisa bertahan, antara orang yang bertahan dalam kebenaran ataukah orang yang bertahan dalam kebatilan. Karena masing-masing saling mempengaruhi. Yang menjaga kebenaran mempengaruhi, yang memegang kebatilan juga mempengaruhi. Ya mungkin kita sepakat ini masalah. Tapi kalau mau mengubah secara instan, kita tidak bisa. Disitulah arti sebuah perjuangan. Kita ini manusia yang diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran semampunya, tapi kita bukan Tuhan yang bisa mengubah dalam waktu cepat. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Baik, pertanyaannya, kalaupun dakwah ini nggak punya pengikut, apakah kita berdosa? Ya? Tidak. Kenapa? Banyak nabi yang tidak punya pengikut. Nabi nggak punya pengikut. Rasulullah SAW pernah melihat seluruh umat ditampakkan dari mulai Nabi Adam sampai umat yang terakhir. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahd. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Aku lihat ada nabi yang cuma punya satu, punya dua pengikut. Wa ra'aitun nabiyya wa lam yakun ma'ahu ahad. Dan aku lihat ada nabi yang enggak bawa pengikut sama sekali. Nabi berdakwah sampai mati enggak ada pengikutnya. Itu yang salah siapa? Nabinya atau cara dakwahnya? Ya? Yang salah nabinya atau salah cara dakwahnya? Ya? Nggak ada yang salah, nggak keduanya. Nabinya nggak salah, cara dakwahnya tidak. Kenapa cara dakwahnya nggak salah? Karena cara dakwah Nabi itu dibimbing oleh Allah. Kendati demikian, tidak ada yang ngikuti. Jadi kalau sekiranya Bapak bertahan di sebuah kampung yang mungkin di situ ada banyak masalah sosial, Bapak nggak betah, tapi tetap tinggal di situ, sabar sampai mati, sanggup enggak? Sanggup. Yuswa pinter Pak. Usia berapa? 73. Kurang berapa tahun itu? Oh enggak tahu. Alhamdulillah. Baik, semoga buku itu bermanfaat ya. Itu buku judulnya Umur yang Kedua, Persiapan Menjelang Kematian. Ya semuanya juga butuh kan, semuanya menjelang mati ya. Usia berapa Mas? 33. Kurang berapa hari? Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Nah, silakan. Mana billah.
Ayat yang tadi kita sebutkan di surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi begini. Istilah itu dipahami sesuai penggunaannya. Dan istilah itu dipahami sesuai dengan penggunaannya. Misalnya orang Jawa, gitu ya. Istilah orang Jawa itu maknanya apa, Pak? Bisa maknanya berasal dari suku Jawa, bisa maknanya penganut ajaran kejawen. Gitu kan, Pak? Oh, ini wong Jawa iki, oh penganut ajaran kejawen. Paham ya? Baik. Sehingga istilah itu dipahami sesuai dengan penggunaannya. Contoh yang lain, wetan kali. Wetan kali itu artinya apa? Hah? Wetan kali artinya apa, Pak? Timur sungai. Timur sungai. Wetan kali itu bisa bermakna beda kecamatan, bisa bermakna beda pulau. Wetan kali maknanya apa? Timur Jawa. Sehingga penggunaan istilah ini, mohon maaf ya, mungkin teman-teman ada yang tahu. Orang Malang nyebut orang Papua itu wetan kali, Pak. Baru tahu? Oh, baru tahu. Lah aku di Malang ngerti kok. Di sini yang terkenal berang itu. Oh, nyebrang gitu. Baik. Artinya istilah itu dipakai sesuai apa? Penggunaannya. Innal ladzina hadu, sesungguhnya Yahudi, Nasrani, Sabiin itu menceritakan asal. Ini keturunan Yahudi, keturunan Nasrani, keturunan Sabiin. Siapapun asalnya, ketika dia beriman kepada Allah, berarti kan jadi Muslim. Maka dia akan mendapatkan surga. Bukan berarti Yahudi Muslim. Begitu, Pak? Ya, amanu di situ kaum muslimin. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW, keturunan Yahudi, keturunan Nasrani, dan keturunan Sabiin, siapapun dia, ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka innal ladzina amanu di depan ini identitas. Identitas. Siapapun umat Muhammad, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi, orang Nasrani, keturunan Nasrani, atau Sabiin yang penganut ajaran nggak jelas. Ketika dia masuk Islam, dapat surga. Bukan berarti bahasanya seluruh agama sama. Karena Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Wallahu a'lam. Baik. Penjawab. Nah, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Kita berikan hadiah. Yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh. Enggak ada, oh dekat semua ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Takmir masjid sini. Takmir masjid. Siapa? Enggak ada? Marbot semua. Oh, Bapak sebagai tinggal di sini. Takmir. Dapat hadiah bila ku mati. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pengusaha ada? Pengusaha? Enggak ada? Bapak pengusaha? Baik. Pertanyaannya. Pengusaha. Baik. Pertanyaannya. Sebutkan rukun jual beli. Ijab kabul, apalagi? Serah terima, apalagi? Oh sudah, Masya Allah. Adanya penjual dan pembeli. Masya Allah, dapat hadiah. Satu lagi, ketua pemuda Kabinet Ukhuwah. Kabinet Ukhuwah, presidennya siapa?
punya ketuanya Mas Umar. Ketua pemuda di sini. Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Kalau di sini? Kuliah di sini. Di Surabaya. Kuliah di Surabaya. Kesini ngapain? Lagi pulang. Oh, lagi pulang. Asli sini. Asli sini. Semoga nanti bisa jadi dai di sini ya. Ikut memakmurkan daerah Gondang Legi. Marbot yang sedang Marbot yang sedang goyah kuliah di Surabaya. di Surabaya. Kuliah. Oh, kuliah. Baik. Baik, demikian semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.